Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya barusan habis selesai ngerakit panel untuk pompa transfer ya. Ini kapasitasnya tuh 2,2 kW. Bisa dilihat dari MCB yang saya pakai. MCB utamanya ini 32 ampere. Lalu untuk MCB masing-masing motor ini di 16 ampere ya, 16 ampere, 16 ampere. Dan ini kontrolnya di 2 ampere. Oke, untuk ngetesnya kita hanya pakai satu pas ya. Hanya untuk tes sistem panelnya bekerja atau enggak. Jadi panel transfer ini sistemnya single alternate ya, bekerja secara bergantian berdasarkan level air turun dan naiknya level air di reservoir kedua. Jadi ada dua reservoir, antara reservoir 1 dan reservoir 2. Fungsinya mengantarkan air dari reservoir 1 ke reservoir 2 atau dari groundwater tank ke roof tank ya. Jadi pemakainya memakai 2 WLC. Nah, untuk kontrol otomatisnya kita pakai HSR ya, tapi dari Ford punya. Tipenya ini FHSR22 dan WLC nya kita juga pakai dari Ford punya ya. Ini untuk groundwater tank tipenya FBL7-B1 sama FBL7-B1 sama ya. Untuk reservoir 1, reservoir 2 kita pakai 2 WLC ini. Lalu ada tambahan relay ya. Relay ini fungsinya sebagai, jadi fungsi relay di sini ya, relay 1 dan relay 2 ini sebagai kontak bantu untuk sistem backupnya. Jadi sistem ini single alternate tapi ada backup ketika terjadi pompa 1 atau pompa 2 mengalami kerusakan ataupun mati ataupun trip ya, maka pompa berikutnya akan sebagai backup. Misalnya begini, misalnya pompa 1 bermasalah ya, tiba-tiba trip, maka pompa 2 akan otomatis hidup sebagai backupnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita pakai ini komponen-komponennya seperti biasa ya, teman-teman udah tahu. MCB fuse di sini, ada kontaktor overload 2 ini, relay AC 20 volt ya, dan ini HSR kita pakai merek Ford punya, dan ini WLC nya juga kita pakai merek Ford punya. Nah, ini sudah saya masukkan ke power ya, power satu pas. Jadi kita mau coba tes ya, dan sekaligus menginformasikan kepada teman-teman cara kerja panel transfer ini seperti apa. Oke, kita coba dulu ke manualnya ya, manual untuk pompa 1 ya, ini manual untuk pompa 2. Saya belum ngasih labelnya ya. Sebelah kanan untuk pompa manual, ini kiri stekernya auto. Jadi tengahnya off, manual dan auto ya. Kita coba manual dulu pompa 1. Sebelumnya saya naikkan dulu MCB kontrolnya ya. Oke, teman-teman sudah lihat ya, power yang sudah masuk semua ke FHSR dan WLC nya. Kita coba untuk manual pompa 1. Oke, sudah on. Manual pompa 2. Oke, sudah on. Kita stop pompa 1. Stop pompa 2. Sekarang kita coba untuk sistem autonya. Ini dirubah posisi starter setnya ke sistem auto. Untuk pompa 1 dan pompa 2 ke posisi auto ya. Nah, karena kerja jalan berdasarkan level air pada roof tank atau reservoir kedua, jadi kita nanti coba simulasikan ini ya, di terminal bawah ini sudah saya koneksi yang sebelah kiri ini untuk GWT nya ya, atau sumber airnya kita koneksi ini fungsinya sebagai safety. Jadi seandainya terjadi kekeringan air pada sumber, maka pompa ini akan shut off ya, shutdown secara otomatis ya. Nah, yang kedua, ini yang kedua, kontak WLC yang kedua untuk atas, ini fungsinya sebagai kontak sinyal otomatisnya ya, bekerja sebagai otomatis untuk pompa ini. Jadi untuk level air atas dan level bawah ini menggunakan WLC sebagai sinyal untuk ke sistem panel ini ya. Sekarang kita coba, saya akan coba lepaskan WLC ini. Jadi sekarang ini keadaannya seolah-olah toren atas atau roof tank ini keadaan airnya penuh ya. Sekarang saya coba lepaskan, dia lepaskan kabel ini yang E3 ini untuk
port ini E3 ini bagian dari atas ya, bagian atas. E3 itu di bagian atas, kalau yang Hanyong itu E3 tuh justru di bawah ya. Jadi terbalik antara Ford dan Hanyong. Jadi untuk Ford ini khusus ini E3 itu berada di bagian atas. Nah, sekarang saya lepas ya E3. Jadi seolah-olah ini air turun sampai tidak menyentuh elektroda bagian atas. Ya, ini teman-teman lihat ya. Lepas satu, ini pompa belum bekerja ya. Pompa belum bekerja. Lalu air turun lagi ya sampai tidak menyentuh elektroda yang tengah atau E2, tidak tersentuh, baru pompa ini bekerja. Ini saya cabut dulu satu. Oke. Nah, ini masih nyentuh ya teman-teman ya. Jadi airnya masih nyentuh, seolah-olah menyentuh elektroda 2 ya, karena ini digabungkan di jumper seperti ini. Saya lepas ya ininya, jadi air lepas dari elektroda 2. Nah, WLC 2 bekerja ya, dapat sinyal dari elektroda, oh sudah tidak tersentuh air nih, jadi WLC 2 bekerja sehingga memerintahkan HSR untuk bekerja. HSR memerintahkan kontaktor ini bekerja. Jadi sekarang ini yang bekerja adalah pompa 1 ya, pompa 1. Karena sistemnya bergantian, jadi ketika toren atas penuh kembali ya, kita seolah-olah nih air naik ya, mengisi dari bawah penuh, air menyentuh elektroda 2. Pompa belum hidup ya, pompa belum hidup. Ketika ya menyentuh elektroda 2. Nah, ketika air menyentuh elektroda yang paling atas, elektroda E3, maka pompa akan mati secara otomatis. Misalnya itu ya. Lalu air habis lagi, jadi pemakaian ya. Ini kita lihat sistem bergantiannya. Saya lepas dulu elektroda E3-nya, jadi seolah-olah air habis. Lalu elektroda 2 ini tersentuh. Nah, sekarang pompa yang hidup adalah pompa kedua. Jadi sistem ini sistem bergantian, namanya single alternate, akan bekerja seperti ini terus-menerus ya. Ketika air penuh, maka pompa akan mati. Ketika toren atas berkurang sampai elektroda 2 tidak tersentuh air, maka pompa akan hidup. Jadi sistemnya kerjanya seperti ini. Lalu bagaimana seandainya terjadi trip pada pompa 2? Ya, kita buat seolah-olah ini trip pada pompa 2. Jadi kita yang harus mengetahui sistem kerjanya. Jadi saya coba tripkan untuk pompa 2 ya teman-teman. Saya tripkan. Ini sebagai sistem backupnya ya. Saya coba tes di sini, tripkan. Teman-teman lihat, trip di pompa 2, maka pompa 1 akan otomatis bekerja. Ya. Oke, begini. Sekarang kita coba kembalikan lagi, reset. Oke. Pompa 2 bekerja untuk sebentar ya, lalu kembali pompa 1 yang bekerja. Sekarang kita tripkan ke yang di pompa 1-nya, maka otomatis akan pindah ke pompa 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pompa 2 akan bekerja. Jadi ada sedikit delay ketika terjadi kontak ya, off. Ini hal yang biasa ya teman-teman ya, supaya tidak mengakibatkan water hammer yang besar ya pada jaringan pipa pertama ya. Oke, kita reset lagi. Nah, tetap pompa 2 yang bekerja ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu sistem kerjanya. Pompa transfer single alternate ya, dengan sistem backup ya. Sistem backupnya kita pakaikan relay sebagai alat bantu kontaknya. Nah, kalau sudah begini teman-teman, misalnya terjadi kehabisan air nih ya, kehabisan air, di mana posisi air di bawah nih sumbernya habis, nggak terisi gitu kan ya. Ini ketika elektroda yang paling atas tidak tersentuh air, ini pompa belum mati, sistem safety-nya belum bekerja. Sama seperti tadi ya teman-teman ya.
WLC ini bekerja ketika air sudah tidak menyentuh elektroda 2. Jadi elektroda 2 ini sebagai common ya, sebagai common. Ketika sudah tidak menyentuh lagi seperti ini, maka pompa akan mati. Ini sistem safety-nya. Oke, teman-teman, sudah cukup jelas ya penjelasan kali ini tentang sistem kerja pompa transfer dengan sistem backup single alternate ya. Sistemnya single alternate dengan backup untuk motor 1 dan motor 2. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.